Timnas Indonesia yang bakalan menghadapi partai besar, yaitu bisa dikatakan partai yang bakalan menentukan langkah Timnas Garuda menuju Piala Dunia. Namun setelah rangkaian persiapan dilakukan, dan mendatangkan sejumlah pemain naturalisasi kelas dunia telah siap untuk bergabung dalam menghadapi Australia. Lantas apakah langkah dan strategi yang bakalan dilakukan oleh sosok Patrick Kluivert? Mau tahu? Inilah strategi jitu dan paling ampuh buat tumbangkan Australia di pergelaran kualifikasi Piala Dunia. Usai lawan Arab Saudi, Timnas harus bersiap menghadapi tuan rumah Australia pada Maret tahun 2025. Kemenangan perdana yang diraih Timnas Indonesia atas Arab Saudi menempatkan skuad Garuda di peringkat 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengungguli Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tak hanya klasemen sementara, di kualifikasi Piala Dunia 2026 peringkat Timnas di ranking FIFA juga naik 2 peringkat menjadi 127 dunia. Tentunya hal itu menjadi suatu pencapaian yang cukup signifikan buat Timnas Indonesia. Indonesia yang sudah sejak lama menginginkan untuk tampil di Piala Dunia, semua kalangan pecinta sepak bola tanah air sangat berharap penuh dengan kehadiran Timnas Indonesia berlaga di kancah sepak bola tertinggi. Pertarungan penentuan yang bakalan tersaji saat kontra Australia merupakan partai yang sangat penting, mengingat sama-sama membutuhkan poin penuh demi mendapatkan tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 mendatang yang telah di depan mata. Melakoni 2 laga penting dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 fase 3 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertamu ke kandang Australia pada tanggal 20 Maret mendatang, 5 hari berselang mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia yang tengah berbenah besar-besaran mulai dari struktur kepelatihan, hingga mendatangkan banyak pemain-pemain keturunan berkelas Eropa, tentunya bukanlah persiapan yang main-main. Setelah PSSI mendatangkan pelatih anyar sekelas Patrick Kluivert untuk menukangi Timnas Indonesia ke depannya. Sosok Patrick Kluivert juga punya strategi jitu, di mana ia juga mendatangkan pemain keturunan demi melengkapi skuad yang ia tangani, seperti nama-nama beberapa pemain naturalisasi yang direkrut di eranya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Seperti yang baru-baru ini, ada nama Ole Romeni, yang merupakan striker Oxford United yang diproyeksikan masuk starting 11 dalam formasi 4-3-3, dan diharapkan bisa membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Kemudian Hairorye Dewal, yang merupakan sosok gelandang bertahan yang memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia, serta diproyeksikan menjadi tembok kokoh di lini tengah Timnas Indonesia. Untuk di lini penjaga gawang, ia pun mendatangkan Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang yang bermain untuk klub Serie A Palermo. Joel Pelupesi, merupakan juga gelandang bertahan, dan ada nama Dean James yang berprofesi sebagai bek kiri yang siap membela Timnas Indonesia. Kehadiran mereka tentunya akan membawa pengaruh besar buat skuad Timnas Indonesia saat ini, rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi senantiasa muncul, hingga untuk menghadapi Australia tentunya tidak akan mengalami tekanan yang cukup besar, seperti Timnas sebelum-sebelumnya. Partai melawan Australia merupakan tantangan baru buat pelatih asal Belanda. Jika seandainya Indonesia bisa mengalahkan Australia, maka kualitas seorang Kluivert akan tampak dan teruji di kancah Piala Dunia. Namun, beban besar akan selalu tersandang jika sempat Indonesia kalah dari Australia, tentunya peluang Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia kian sirna. Lantas apa saja yang akan dilakukan Kluivert? Formasi menjadi hal yang dinanti, rasa penasaran publik tanah air tentang skema apa yang akan diusung Kluivert nantinya. Tim nasional Indonesia dapat menerapkan formasi ini ketika menghadapi Australia. Skema ini merupakan peninggalan dari masa kepelatihan Shin Tae-yong yang sering menggunakan formasi tersebut. Yang pertama ada formasi 3-5-2, yang sudah akrab di era Shin Tae-yong mungkin dapat diteruskan oleh Patrick Kluivert. Dalam formasi ini 3 pemain bertahan sejajar kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, Jay Ises, dan Miss Hilgers. Ketiga pemain ini diharapkan dapat menjaga pertahanan dengan solid dan disiplin di lini pertahanan. Sedangkan untuk posisi 5 gelandang tengah, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner bisa memainkan perannya, sedangkan 2 sayap, posisi kanan dapat diisi oleh Kevin Dix, dan posisi kiri oleh Kelvin Verdong. Peran mereka sangat penting dalam membantu serangan dan pertahanan Timnas tentunya. Di lini depan, Patrick Kluivert dapat mengandalkan Rafael Struijk dan Ole Romeni sebagai 2 penyerang. Kombinasi kedua pemain ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pertahanan lawan dan mencetak gol untuk tim nasional Indonesia. Di formasi 4-3-3, sering dikaitkan dengan gaya bermain sepak bola Belanda yang terkenal dengan konsep total football. Skema ini dikenal luas dalam permainan mereka yang cenderung mengedepankan serangan dan agresivitas yang akan mempersulit pertahanan lawan. Di formasi ini, posisi di depan gawang yang dijaga Marten Paes.
Sedangkan di posisi back, ada sejumlah nama seperti Kevin Dix, Jay Izes, Miss Hilgers, Kelvin Verdong. Dan untuk gelandang, ada Hairorie Dewal, Tom Haye, Marcelino Ferdinand. Serta untuk penyerang bisa saja Kluivert menggunakan Ragnar Oratmangun, Ole Romeli, Eliano Reijenders. Patrick Kluivert memiliki banyak pilihan pemain di setiap lini, memungkinkan dia untuk membentuk tim yang kuat dan seimbang. Dengan mempertimbangkan formasi 4-3-3, Patrick dapat memastikan bahwa timnya siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kombinasi pemain yang ada memberikan fleksibilitas dan kekuatan yang diperlukan untuk mendominasi permainan. Keberadaan pemain-pemain seperti Marten Paes di posisi kiper, serta Kevin Dix dan Jay Izes di lini pertahanan, menambah soliditas tim. Selain itu, kehadiran Hairorie Dewal dan Tom Haye di lini tengah memberikan kreativitas dan kontrol permainan. Di lini depan, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni siap memberikan ancaman bagi pertahanan lawan. Dan di formasi yang ketiga ada, formasi 5-4-1. Formasi ini lebih condong untuk bermain dengan pertahanan yang lebih kuat. Namun, dengan pendekatan permainan Belanda yang diterapkan oleh Kluivert, didukung oleh Alex Pastoor dan Danny Lenzaat, formasi tersebut memiliki potensi untuk beralih menjadi lebih menyerang sesuai kebutuhan tim. Posisi 3 bek sejajar kemungkinan akan diisi oleh Rizky Ridho, Jay Izes, dan Miss Hilgers. Sementara itu, posisi sayap kanan bisa ditempati oleh Kevin Dix, dan sayap kiri oleh Kelvin Verdong. 4 gelandang dengan kecenderungan bermain lebih defensif bisa diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Di lini depan, posisi penyerang tunggal paling cocok ditempati oleh Ole Romeni. Dengan 3 pilihan formasi tersebut kira-kira mana yang paling efektif dan yang bakalan dipakai untuk menghadapi Australia mendatang guys? Coba dong, kalian beri tanggapan tentang formasi ini. Mari kita diskusi di kolom komentarnya ya. Jika timnas mampu merebut poin penuh di kandang Australia nantinya, dan mampu melibas Bahrain di Senayan, tak hayal lagu Tanah Airku bakalan menggema di pembukaan Piala Dunia 2026 mendatang. Tentunya perjuangan timnas, tak hanya masalah taktik dan permainan saja, kita sebagai warga Indonesia turut mendukung, dan doa-doa akan selalu terpanjatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, untuk timnas Garuda hadir untuk melakoni laga akbar di pentas dunia. Nah, apakah kalian semua sudah siap mendengarkan lagu Tanah Airku menggema di pembukaan Piala Dunia 2026 mendatang? Nah, tulis amin di kolom komentar. Semoga apa yang diimpikan seluruh masyarakat Indonesia benar-benar terwujud.